Perkenalkan, saya Anugrah Satria Dini 210502006. Baiklah, di konten video ini saya akan memberikan penjelasan studi CAS dari manajemen resiko dalam bentuk video animasi. Semoga konten video ini dapat memberikan saya nilai yang sangat bagus ya. Di sini saya menjelaskan pengertian-pengertian dasar dalam manajemen resiko. Selanjutnya di sini saya menjelaskan contoh pemecahan kasus atau masalah dalam manajemen resiko. Diri kita. Namun, apakah karena adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut, kita harus berhenti bekerja dan membiarkan waktu berlalu begitu saja? Dalam kondisi apapun yang kita lakukan sehari-hari, selalu ada yang disebut risiko. Risiko menurut Surat Edaran Menteri PUPR nomor 04-SE-M-2021 adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Tapi jangan salah, risiko berbeda dari masalah ya sahabat. Masalah adalah suatu hal yang sudah terjadi dan diakibatkan oleh keputusan atau aktivitas di masa lalu. Sedangkan risiko merupakan hal yang dapat terjadi di masa depan. Sifatnya masih berupa potensi dan diakibatkan oleh keputusan atau aktivitas yang dilakukan di masa kini. Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap risiko-risiko ini? Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari, kita telah melakukan suatu proses yang mencakup identifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial dengan tujuan memberikan kita keyakinan dalam mencapai tujuan kita. Contohnya, menggunakan helm supaya terhindar dari dampak signifikan dari terkena jatuhan material di tempat kerja. Atau mungkin, sesimpel mengatur waktu kerja supaya tidak bersamaan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan di atas. Hal itu merupakan contoh pengendalian yang kita lakukan dalam proses manajemen risiko. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR nomor 04-SE-M-2021 telah digolongkan 7 jenis risiko yang berada di lingkungan Kementerian PUPR dan dapat diterapkan mulai dari tingkat kementerian hingga tingkat satuan kerja, yaitu risiko keuangan, reputasi, fraud, hukum, kecelakaan kerja, layanan, dan kinerja. Sementara itu, pengendalian risiko dibagi menjadi 3 lini. Lini pertama dilakukan oleh KPA dan PPK. Lini kedua, pengendalian dilakukan oleh unit kepatuhan intern dan unit kerja. Sedangkan di lini ketiga, pengendalian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Direktorat Jenderal Cipta Karya memfasilitasi seluruh kegiatan manajemen risiko, mulai dari penyusunan profil risiko, pemantauan pelaksanaan manajemen risiko, hingga monitoring dan evaluasi manajemen risiko, mulai dari tingkat unit organisasi hingga unit terkecil satuan kerja, menggunakan Sistem Informasi Risk and Compliance dalam kurung SIRICO. Halo, saya Riko. Melalui Sistem Informasi Riko,
proses manajemen risiko di lingkungan Ditjen Cipta Karya menjadi lebih praktis dan dapat diakses real-time oleh pemilik risiko dan seluruh unit kepatuhan intern sehingga dapat membantu pemilik risiko dalam mengambil keputusan. Pelaksanaan manajemen risiko ini diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan dan dampak risiko yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. It's better to solve the right problem approximately than to solve the wrong problem exactly.